menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapa indahnya, betapa sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah hari demi hari semakin kita mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan yang kita sembah. Kasih-Nya luar biasa, kuasa-Nya pun luar biasa. Bagi saudaraku yang ada di Australia, yaitu gereja PLC yang ada di kota Melbourne, dan jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne dan yang ada di kota Brisbane. Mari kita sapa mereka. Shalom. Saya percaya benua Australia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga hati kita hari ini sungguh-sungguh rindu, haus, lapar akan Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia, Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Shalom. Saya percaya saudaraku semuanya hari ini pun boleh mengalami akan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaannya yang begitu sempurna. Demikian juga bagi saudara-saudara kita seiman yang tergabung dalam kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Bahkan juga saudaraku yang ada di Sumatera Utara, yang ada di kota Medan, dan yang ada di sekitarnya. Mari kita sapa. Shalom. Selamat berhari Minggu, selamat berjumpa kembali untuk hari ini kita beribadah bersama-sama. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang ada di NTT, yang ada di Kepulauan Kabupaten Rotendao, dan yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Mari kita sapa. Shalom. Mari kita bersama-sama hari ini untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar akan firman-Nya. Haleluya. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya yang hari ini ikut bergabung bersama di dalam channel YouTube So Alive Church, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menerima apa yang dari Tuhan. Mari saja kita semua hari ini kita berdoa bersama. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu.
Bahkan sampai hari ini kami boleh merasakan betapa besarnya kasih-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus yang ada pada kami sekarang. Sebab darah-Mu itu yang menebus hidup kami, yang menyucikan hidup kami, yang membawa kami dalam perkenanan. Kami diperdamaikan dengan Bapa di surga, dan darah-Mu lah yang telah membenarkan kami. Sehingga seluruh kehidupan kami diselamatkan dari murka-Mu ya Tuhan. Sehingga kasih karunia itu yang ada di dalam hidup kami. Biarlah hari ini anugerah Tuhan tercurah. Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab yang kami nanti-nantikan, yang kami rindukan hanyalah Engkau. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Sehingga tidak ada awan kegelapan yang menuduh kami. Hanya kemuliaan Tuhan yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, ada tembok api-Mu di sekeliling kami. Dan malaikat Tuhan berjaga-jaga untuk kami, lengkap dengan senjata. Sehingga kami boleh ada di hadirat-Mu, menikmati segala berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami menyerahkan agenda ibadah kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah tentara Tuhan, bangkit, bangkit sekarang. Lihatlah di tangannya, kuasanya dinyatakan, bangkit, bangkit sekarang. Mari umat Tuhan, bangkit bagi Tuhan, bangkitlah tentara Tuhan. Bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah tentara Tuhan, bangkit, bangkit sekarang. Lihatlah di tangannya, kuasanya dinyatakan, bangkit, bangkit sekarang. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Allah bekerja luar biasa. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Allah bekerja luar biasa. Amin saudaraku. Tuhan ayunkan sabit-Mu, sebab sudah masa tuean. Tuhan mengaum dari Sion. Bangkitlah. Mari saudaraku nyatakan, bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah tentara Tuhan, bangkit, bangkit sekarang. Lihatlah di tangannya, kuasanya dinyatakan, bangkit, bangkit sekarang. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Allah bekerja luar biasa. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Allah bekerja luar biasa. Waktunya telah tiba, amin, amin. waktunya telah Mari tiba. bersiaplah saudaraku. Allah bekerja luar Mari biasa. lebih giat dan Waktunya sungguh-sungguh telah bagi tiba, Tuhan. waktunya telah tiba. Yesus bekerja luar biasa. Sekali lagi. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Yesus bekerja luar Yesus biasa. bekerja luar biasa. Amin. Waktunya telah tiba, waktunya telah tiba. Yesus bekerja luar biasa. Yesus bekerja luar biasa. Mari bersama-sama kita menyatakan, Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. mari maju umat Tuhan, Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah
dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Mari nyatakan ya. Sebab Tuhan ada di pihak kita, kuasanya. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami maju merebut kemenangan. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa dituai. Haleluya. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu, biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Yesus kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, perkasa. Oh, haleluya. Haleluya, saya percaya saudara-saudaraku bahwa janji Tuhan pasti digenapi, kemuliaannya dinyatakan, kuasanya akan dicurahkan. Mari percaya saudara, mari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya, kemuliaannya telah turun di Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu turun. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari Tuhan, Kau yang menyatakan kemuliaan-Mu itu terjadi sekarang. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan, ini waktunya janji-Mu digenapi. Sebuah bangsa yang kuat, bangkitlah pasukan doa, pasukan pemuji penyembah yang menggenapi rencananya. Mari Tuhan, lawatan, penuaian, pertobatan itu terjadi. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan,
penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi, kuasanya dicurahkan. Mari rindukan Tuhan, mari ingini Tuhan saudara, karena Engkaulah yang dipilih Tuhan masuk dalam dimensi Roh Kudus, bergerak di dalam kegerakan sign and wonder and miracles bagi kemuliaannya. Haleluya, kemuliaan Tuhan turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Inilah waktunya, inilah masanya bahwa bangsa-bangsa datang sujud menyembah kepada Yesus. Paniketa Nebayot Ismail, penyembah berhala, sujud menyembahmu, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Ini masanya kemuliaannya turun, kemuliaannya dinyatakan, masa pemulihan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, kan menggenapi janjimu. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Engkau Tuhan pujianku, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini, bahwa kebenaran-Mu yang membebaskan umat-Mu, kebenaran-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Kami percaya darah-Mu yang melahirkan, darah-Mu yang membenarkan. Ku tersungkur, bahkan kami boleh cium kaki-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan puji. Mari memuji penyembah, mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Engkaulah pelaku sign and wonder. Masuklah dalam dimensi Roh Kudus, bergerak di dalam keajaiban bersama Roh Kudus. Inilah kami Tuhan menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi ingini dan rindukan kemuliaannya dicurahkan. Curahkan Roh Kudus, api kuasa Roh Kudus dinyatakan. Kemuliaan, kekudusan-Mu penuhi
aku di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Oh, dalamku. Haleluya. Kemuliaan Tuhan turun atas Australia, kemuliaan turun atas Indonesia, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa. Ini waktunya Tuhan, ini masanya Tuhan, kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau yang ku rindukan. Kami mengingini Engkau lebih dari apapun. Hikaralabatas sakaralabayanamu, hikaralabatas sakaralabayanamu, sakaralabayanamu. Engkau yang mengubah kutuk menjadi berkat ya Tuhan. Engkau yang mengubah kematian menjadi ada kehidupan dari-Mu. Engkau yang sanggup mengubahkan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memberi terobosan, kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Kami percaya. Mari Roh Kudus, jamah kami, jamah kami. Curahkan kuasa Roh-Mu, curahkan kuasa Roh-Mu. Lawatan terjadi. Oh, haleluya, haleluya. Kiara batas sakala lamaya nama sakaya wakata sana batas. Biar kita percaya saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia sungguh mulia, Dia sungguh indah. Dia luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu hari ini. Engkau yang memakai kami masuk dalam dimensi supranatural. Shiravata sakaralawata sakarala, Sharavata sakaralawata sakaralamana. Terima kasih Tuhan. Shakaralawata sakaralawata sakaralamana namasi. Shakaralawata sikaralawakata sakaralawata sadaramana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Biar kemuliaan-Mu nyata ya Bapa. Kemuliaan-Mu Kau janji, dikenapi dan terjadi dalam kami. aku tetap percaya. Sungguh besar, besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Bapa, Bapa, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. mari nyatakan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ini kami berserah kepadamu Tuhan. Biar kekuatan-Mu nyata dalam kami. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Ini penyataan hidup kami. Kami komitmen kepadamu Tuhan. Haleluya. Di hidup Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sebab Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Mari saudara mengikuti langkah Tuhan. Masuk di dalam kebenaran firman-Nya. Berjalan bersama Roh Kudus. Maka di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada masa depan. Di dalam Dia ada kemuliaan yang tiada bandingnya di dunia ini. Mari hari ini komitmen saudara. Sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Setia sampai garis akhir. Ya Tuhan, biar tangan-Mu yang pegang kami. Inilah kami Tuhan. Yakin Kau bersama. Sekali lagi nyatakan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sebab tangan-Mu yang pegang kami Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Mari Tuhan, tangan-Mu yang pegang kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami sampai di kesudahan zaman. Dan sekarang kami akan deklarasikan iman kami menyatu dengan Engkau. Kami percaya semua jadi karena kehendak-Mu. Mari saudaraku, kita akan deklarasi bersama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua
yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita menurut kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Mari sama-sama nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali, dan sebelum kita membahas hari ini,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima firman-Mu yang hidup itu. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, wahyu, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan sudah kami terima, dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan membahas sekitar persoalan-persoalan yang muncul pada waktu masa pandemik ini. Kita ketahui bersama bahwa pandemik ini menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia mempunyai persoalan yang sama. Dan seluruh dunia melakukan langkah-langkah supaya orang yang terdampak dengan COVID ini tidak menyebar. Tetapi ada masalah-masalah yang muncul, masalah dalam dunia bisnis, masalah dalam dunia sosial. Ya, biasa mereka bisa pergi, sekarang tidak bisa pergi, harus lebih banyak ada di rumah dan lain sebagainya. Dan itu memunculkan masalah-masalah atau riak-riak yang kalau tidak dicermati akan menjadi satu gelombang yang besar. Ya. Nah, dari sekian banyaknya riak-riak itu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, yang jelas juga kepada kami. Ya. Pertanyaannya adalah ada bermacam-macam pertanyaan. Salah satunya mereka bertanya demikian, bahwa mereka bergumul dengan COVID ini. Ada keluarganya yang kena. Sementara itu mereka juga harus mengawasi keluarga yang lain, sementara bapak atau ibunya ada di rumah sakit. Dan mereka bertanya, kami sudah berdoa, dan doa-doa kami sepertinya tidak mencapai ke hadirat Tuhan. Terus bagaimana? Ya, hal-hal seperti ini pasti akan muncul. Kemudian juga ada orang yang bertanya melalui WA group. Dia persoalannya mirip, ya, sekitar doa-doa. Ya. Yang jelas masa-masa seperti sekarang ini akan membuat kondisi tidak nyaman. Dan itu pasti, siapapun pasti akan mengalami hal yang sama. Ya. Nah, tatkala mereka mengalami kondisi yang tidak nyaman, mereka sebagai orang percaya pasti akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan kali ini pertanyaannya lebih tajam lagi. Ya. Dia berkata begini, saya melakukan doa-doa bukan hanya sekali dalam sehari, tetapi berkali-kali dalam doa-doa. Dan bukannya jalan keluar yang kami peroleh, tetapi sebaliknya. Dengan kata lain saya berkata, kok sepertinya Tuhan tidak bereaksi dengan doa-doanya. Ya. Dan kalau kita pilah-pilah, banyak kali persoalan-persoalan yang hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Bukan 1-2 orang, puluhan bahkan ratusan. Oke, saya mencoba untuk memberi satu jawaban. Dan kali ini saya akan mengupas itu supaya dapat memberikan jalan keluar bagi banyak orang-orang percaya.
Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat Amsal 3 ayat yang kelima. Ya. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan berkata bahwa kita jangan sampai bersandar kepada pengertian sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Nah, Tuhan izinkan saya ada di dalam posisi seperti itu cuman sekian puluh tahun yang lalu. Bukan karena virus, tapi karena situasi kondisi dalam hidup saya sendiri. Ya. Saya dalam keadaan gagal, saya dalam keadaan situasi yang sepertinya gelap, tidak bisa melihat jalan keluar. Setiap kali mencoba melihat ke masa depan selalu suram adanya. Nah, pada waktu itu istilah yang sangat populer adalah madesu, masa depan suram. Ya. Nah, saya bersyukur Tuhan izinkan posisi seperti itu. Diizinkan mengalami seperti itu. Wow. Apa yang terjadi? Saya juga melakukan doa-doa. Dan ternyata doa-doa saya juga sepertinya tidak pernah sampai kepada alamatnya. Maksud saya tidak pernah sampai ke hadirat Tuhan. Saya melihat dari kondisi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan saya evaluasi, tidak mengalami perubahan. Tetap, situasinya tetap, kondisinya tetap. Saya paham, apabila ada orang-orang yang sedang mengalami kondisi seperti itu, dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Pada saat ini kita mendengar satu firman, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya, bagaimana percaya? Kemudian dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi rupa-rupanya pengertian sendiri inilah yang dipegang, dianut, dianggap oleh dirinya sendiri sebagai yang benar. Yang lain salah. Nah, sementara tidak bisa mewujudkan apa yang dimaksud dengan percayalah kepada Tuhan. Ya. Tapi waktu itu saya pun merasakan bahwa saya sungguh-sungguh percaya. Nah, disinilah letak permasalahan. Ya. Di satu pihak saya merasa bahwa saya benar-benar percaya kepada Tuhan, dan saya tidak mendapatkan fasilitas yang Tuhan janjikan itu. Dan sampailah saya kepada satu kesimpulan, Tuhan meninggalkan saya, ya, atau Tuhan tidak mengasihi saya. Ya, itu hal yang biasa. Tatkala orang sedang mengalami kondisi seperti itu, dia pasti akan larinya ke situ. Ya. Dan nanti ujung-ujungnya bahwa Tuhan betul-betul tidak peduli kepada saya. Ya, saya selalu bersyukur kenapa saya diizinkan sampai kondisi seperti itu saya boleh mengalaminya. Ya. Nah, dari tahun ke tahun lewat begitu saja. Kemudian sampailah kepada satu posisi di mana saya harus menyelesaikan studi, tapi saya bersyukur ada saja yang membiayai saya sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah saya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dari kitab lain, tadi Amsal, sekarang Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-39.
Firman Tuhan berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya ini apa? Ya, kita harus mengingat kalimat yang pertama dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kemudian, sebab kamu menyangka bahwa oleh aktivitas menyelidiki Alkitab tadi, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus. Jadi, saya pun juga pernah menganggap tatkala saya mengalami persoalan-persoalan seperti itu, kegagalan seperti itu, saya mencoba mencari jalan keluar tapi nggak mampu, maka saya berpikir dengan pikiran saya sendiri bahwa saya harus mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Saya harus mulai membaca firman. Firman Tuhan saya baca, dan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami sepertinya tidak merubah situasi saya. Ya. Padahal saya berjuang untuk setia, tidak boleh diganggu. Setiap hari saya harus membaca porsi saya. Tapi saya melihat situasinya, kondisinya, 1 tahun lewat. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Nah, rupa-rupanya orang-orang yang mengalami seperti yang saya alami cukup banyak. Cukup banyak, haleluya. Dan akhirnya saya sampai selesai sekolah. Kemudian saya tidak masuk di dalam pelayanan. Karena apa? Ya, saya belum mengenal Tuhan saya dengan sungguh-sungguh. Dan saya berusaha untuk mengenalnya. Ya. Nah, itulah sebabnya setelah saya sekolah dan selesai, dan saya meninggalkan kota di mana saya sekolah dan saya menuju ke Jakarta. Dan saya berpikir di Jakarta dimungkinkan banyak hal. Saya mudah bekerja, saya bisa mencari sesuap nasi, saya juga bisa terus tetap di dalam menggali pengenalan saya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bukan jalan keluar yang saya hadapi. Yang saya hadapi tetap situasi yang sama. Sekian tahun yang lalu masih saya ulang lagi. Jadi saya sepertinya menghadapi ujian-ujian yang sama walaupun tahunnya sudah berjalan. Ya. Bayangkan, 7 tahun yang lalu saya sudah menghadapi soal yang sama. Hari itu sudah tahun yang ke-7, ujiannya sama lagi. Haleluya. Apa yang terjadi? Saya mulai mengoreksi diri saya. Di mana salah yang saya lakukan? Saya sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulan saya adalah saya nggak pernah ngerti yang dimaksud dengan percaya itu apa. Bukankah tadi di dalam Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya. Nah, kalau saya berkata begini, mungkin Anda menjawab dalam hati, percaya ya beriman dong. Oke, beriman itu bagaimana? Beriman itu ya yakin. Oke, bagaimana itu dengan yakin? Nah, kembali lagi ke percaya lagi. Itu juga yang saya hadapi. Jadi saya bingung. Saya dibilang percaya, ya saya percaya. Yakin, saya juga yakin. Oh, saya beriman, ya. Tetapi tidak merubah. Oh, haleluya. Waktu cukup lama saya hadapi ini, ya, persoalan ini, kondisi ini, situasi ini. Dan apa yang terjadi?
sampailah saya kepada satu pengertian. Saya harus ngerti persis apa itu percaya. Nah, semenjak itu saya mulai mempraktekkan, ya. Kalau saya percaya, saya tidak menolak. Kalau saya tidak menolak, berarti saya menerima. Yang saya terima ini perkataan Yesus. Yang saya terima ini janjinya Yesus. Apa kalau begitu yang harus saya lakukan? Oke, karena yang saya terima ini adalah janjinya Yesus, perkataannya Yesus, maka perkataan Yesus, janji-janji yang sudah diucapkannya, saya terima dengan cara saya mengulang kembali apa yang Yesus katakan. Nah, cukup panjang waktunya, namun akhirnya saya bersyukur saya boleh mendapatkan jalan keluar ini. Sejak itu saya rubah cara saya untuk percaya kepada Yesus. Tadi di dalam Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, saya mulai mempercayainya. Dan saya mulai meninggalkan pengertian saya sendiri itu. Saya tinggalkan. Pokoknya tugas saya hanya menyatakan bahwa saya percaya kepada Yesus dengan cara memperkatakan apa yang Yesus katakan. Mengakui apa yang Yesus katakan. Saya mulai menerima itu. Saya terima. Dan pada waktu saya mengakui saya sudah menerima itu bukan dalam waktu 5 menit, 10 menit. No. Saya lakukan berulang-ulang waktu itu. Saya berulang-ulang. Oke, saudara-saudaraku, Anda yang sedang bergumul dengan pergumulan yang tadi saya sampaikan. Saya katakan, Tuhan izinkan saya mengalami kondisi dan posisi seperti itu. Saya sudah bosan dengan ujian-ujian yang sama itu. Namun, ini sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan saya harus terus menyatakan apa yang saya percayai. Iman itu terus saya menyatakan. Saya katakan dengan perkataan saya. Nah, dari kondisi semula kepada kondisi pada waktu itu, saya melihat sudah ada progresif. Dulu saya percaya tapi pasif. Sekarang saya percaya dan sekarang aktif untuk mengakui apa yang saya percayai. Nah, memang dalam bulan pertama, bulan kedua, semester pertama, belum ada perubahan. Apa yang saya lihat masih tetap sama. Namun yang ada di dalam diri saya ini ada perubahan. Perubahan yang ada yaitu saya merasa lebih tenang. Saya lebih damai, saya lebih peace. Hanya itu yang saya alami. No more. Dan saya terus lakukan terus. Saya tidak mau terganggu dengan apa yang saya lihat. Apa yang saya dengar. Saya nggak mau terganggu. Saya tidak pedulikan apa kata orang bahwa saya gagal, saya begini dan begitu. Saya tidak mau pedulikan. Yang saya pedulikan cuma satu, janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan. Dan waktu itu saya membaca kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa Tuhan berjanji membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan berjanji memberkati kepada Abraham. Dan waktu saya membaca itu, hati saya tergerak. Saya katakan,
Waktu itu cara berpikir saya cuman sederhana sekali. Kalau Tuhan berjanji memberkati Abraham, Tuhan pun juga berjanji memberkati saya. Hanya itu yang saya tahu, tidak lebih. Tuhan berjanji memberkati Abraham, aku pun juga akan diberkati Tuhan. Maka saya memperkatakan bahwa saya adalah salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan itu bukan berkat yang kecil, tapi berkat yang besar. Hanya itu yang saya tahu. Nah, akhirnya saya terus dengan ketekunan saya mengakui bahwa saya adalah salah satu orang yang diberkati. Nah, inilah yang saya sedang kerjakan. Menyatakan bahwa saya itu percaya kepada Dia. Dengan cara saya katakan apa yang Dia katakan. Oh, haleluya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, 3 kali. Saya lakukan berpuluh kali di dalam setiap harinya. Saya pikir daripada saya nganggur, saya pikir daripada saya bengong, mendingan saya memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Itulah yang saya perkatakan, bahwa saya diberkati. Anda tahu, setelah sekian lama saya memperkatakan, itu kejadiannya kira-kira hari libur. Di kamar yang cuman ukurannya 3 kali 3,5 meter, sendiri. Kemudian saya hanya berjalan muter-muter di situ aja. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Saya merasa ada suara yang berkata dengan nada marah. Dia berkata, "Buka dompetmu." Saya tahu dompet saya tebal tapi gak ada duitnya. Karena isinya cuma catatan nomor telepon orang-orang pada waktu itu. Ini kejadian kira-kira tahun 77-78. Dan saya tahu, ini siapa kira-kira yang ngomong ini dengan nada marah. Sementara saya berjanji, saya mengucapkan janjinya Tuhan. Jadi janji itu saya anggap untuk saya. Dan kalau saya percaya, saya perkatakan. Oh, haleluya. Tidak ada orang lain. Maka saya lanjutkan lagi pengakuan-pengakuan itu. Nanti setelah peristiwa itu terjadi, saya baru nangkep apa rahasia itu nanti. Ya. Nah, saya terus memperkatakan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh aktivitas saya menyelidiki kitab suci, aku telah memperoleh hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, saya pun dalam posisi seperti itu. Saya pikir pada waktu itu saya akan terus membaca firman dengan catatan supaya posisi saya ini dipindahkan oleh Tuhan dari posisi yang tidak enak ke dalam posisi yang enak. Itu cara berpikir saya. Ternyata salah. Oh, haleluya. Dan suatu ketika saya sampailah kepada understanding yang saya terima di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya ke-30. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Inilah yang dikatakan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Saya langsung mendapatkan konfirmasi. Berarti selama ini aku sudah ada di dalam firman Tuhan. Berarti aku adalah murid-murid Yesus. Oke. Kemudian ayat 32. Tatkala saya sudah menjadi murid Yesus, dan saya akan mengetahui kebenaran. Nah, disinilah yang merubah pikiran saya. Dulunya saya berpikir, saya membaca firman, saya rajin membaca firman, dengan harapan saya dipindahkan secara magis ke dalam satu situasi yang lebih bagus. Saya berpikir seperti itu. Ternyata nggak pernah terjadi. Tapi Yohanes 8 berbicara yang lain. Dikatakan, ayat 30 saya ulang sekali lagi. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Haleluya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi waktu saya ada di dalam firman Tuhan, saya sedang menggali firman Tuhan, ternyata posisi saya adalah murid Yesus. Kemudian ayat kedua berkata, karena saya murid Yesus, saya akan mengetahui kebenaran. Kemudian, dan kebenaran itu, kebenaran yang saya ketahui itu akan memerdekakan saya. Kebenaran itu sudah saya tangkap. Kebenaran itu sudah saya mengerti. Pertanyaannya, ada di manakah kebenaran yang saya mengerti itu? Ada di dalam roh saya. Kebenaran yang saya tangkap karena saya menyelidiki firman. Kebenaran yang saya tangkap, yang saya mengerti, itu ada di dalam roh saya. Itu sebabnya tatkala saya mengerti kebenaran, reaksi yang ada pertama kali di dalam saya itu damai yang luar biasa. Saya masih dalam keadaan kesulitan loh. Masih. Situasi belum berubah. Tetapi yang jelas di dalam roh saya ini sudah ada perubahan. I get peace. Wow, saya mendapatkan damai. Dan saya tidak terlampau fokus lagi dengan kondisi yang sulit tadi. Nah, saya mulai merasakan damai itu dan saya mulai nikmati damai itu. Dan saya masih tetap terus memperkatakan apa yang dijanjikan itu. Saya terus perkatakan terus. Saya terus perkatakan Kejadian 12 ayat yang kedua itu. Walaupun sudah dibentak dengan suara nada marah, saya terus lanjutkan terus. Saya lanjutkan terus. Oh haleluya. Saya terus katakan, Tuhan, sekarang aku ini adalah murid-Mu. Saya terus belajar firman-Mu. Dan saya mendapatkan pengertian yang luar biasa. Itu ternyata kebenaran-Mu. Demi nama Yesus aku terima kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu ini ada di dalam pengertianku. Kebenaran-Mu ini tersimpan di dalam rohku. Dan saya percaya tatkala roh saya ini penuh dengan kebenaran firman, maka kebenaran ini akan mengalir keluar ke roh saya, ke jiwa saya. Tatkala jiwa saya sudah dipenuhi dengan kebenaran yang mengalir dari dalam roh saya, maka kebenaran ini akan mengalir ke tubuh saya. Saya katakan itu, terima kasih Tuhan. Dan saya terus katakan,
Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Tuhan, kebenaran yang aku ketahui ini, firman-Mu berkata, kebenaran yang saya ngerti ini, yang tersimpan di dalam rohku ini, akan membebaskan aku. Oh, pembebasan dimulai dari mana? Dari rasaku sendiri, dari rohku ini. Rohku tidak boleh ditekan oleh situasi dan kondisi buruk. Oh, haleluya. Jiwaku juga gak boleh ditekan oleh situasi kondisi yang buruk itu. Oh, haleluya. Rohku mulai mengalami kebebasan. Jiwaku mulai mengalami kebebasan. Dan nanti saatnya, tatkala saya terus mengakui kebenaran ini, yang aku terima ini, yang aku mengerti ini, yang masuk ke dalam rohku ini, rohku penuh, jiwaku penuh, dan setelah jiwaku penuh akan masuk ke dalam tubuhku. Oh, haleluya. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya mulai mengerti rahasia Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 dan 32 ini, bahwa kebenaran yang saya mengerti sekarang ada di dalam rohku. Rohku penuh, sekarang mengalir ke jiwaku. Jiwaku penuh, mengalir ke seluruh tubuhku. Saya katakan, Tuhan, tatkala nanti kebenaran-Mu ini mengalir ke tubuhku, izinkan saya melihat sesuatu terjadi dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Saya katakan terus menerus. Ada waktu senggang saya terus katakan, saya mulai excited. Tiap kali saya memperkatakan janji-janji Tuhan, saya excited. Saya excited. Oh, terima kasih. Saudara-saudaraku, inilah yang saya hadapi pada waktu sekian puluh tahun yang lalu. Bagaimana dengan masa COVID seperti sekarang? Kalau orang lain mengalami, saya juga pasti mengalami. Tetapi yang jelas sekarang saya dan keluarga, anggota besar keluarga saya, mereka sudah ngerti bagaimana menggunakan pengertian ini dengan baik. Saya katakan, jangan komplain kepada siapapun, kepada situasi, kondisi, kepada pemerintah, kepada presiden, kepada Tuhan sekalipun. No complain. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita harus terus berada di dalam firman. Dan tatkala kita ada di dalam firman, kita adalah murid Yesus. Dan tatkala kita murid Yesus, kita akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran yang kita ngerti inilah yang akan memerdekakan saya. Kapan kebenaran ini memerdekakan saya? Tatkala saya percaya. Itu sebabnya saya terus memasukkan janji Tuhan itu. Tadi saya katakan, saya mulai mengerti tatkala saya mulai memahami apa arti percaya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kesulitan pasti akan selesai. Rahasianya adalah mengertilah apa artinya percaya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberi jawaban atas Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Memang Anda tidak sendirian menghadapi kesulitan, tetapi satu hal yang harus Anda pahami, Tuhan tidak pernah merancang itu. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ingatlah, kuncinya cuma satu. Nyatakan imanmu kepada Yesus. Jangan komplain. Apalagi klaim. Oh, haleluya. Jangan komplain. Nyatakan aja imanmu. Ya, inilah yang Tuhan izinkan saya alami
dan saya mulai mempraktekkannya. Sampai sekarang, rahasia yang Tuhan berikan kepada saya pun gunakan untuk menghadapi masa COVID-19 ini. Saya tetap menggunakan cara yang sama. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Saya berharap apa yang saya sampaikan saat ini memberikan jalan keluar kepada Anda. Apapun, seberapa besar masalah yang kamu hadapi, miliki iman. Imanmu kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi, apa artinya? Iman itu tidak kelihatan. Tapi yang namanya biji sesawi, sekecil apapun, itu terlihat. Jadi masalahnya adalah, kalau Anda punya iman yang tidak terlihat, Anda berhasil membawa imanmu yang tidak kelihatan tadi menjadi terlihat. Bagaimana itu iman menjadi terlihat? Tatkala Anda bisa memperkatakan. Jadi waktu Anda memperkatakan apa yang kamu percayai, orang akan tahu bahwa Anda orang yang percaya kepada Yesus. Karena dari perkataanmu orang bisa melihat. Jadi Anda adalah salah satu orang yang percaya kepada Yesus. Itulah maksudnya iman sebesar biji sesawi. Tuhan tidak minta supaya kamu punya iman sebesar gunung. Nah, tidak. Tuhan hanya mau Anda punya iman sebesar biji sesawi. Karena pada waktu Anda punya iman sebesar biji sesawi, firman berkata, berkatalah kepada gunung ini pindah, dan dia akan pindah. Oh, haleluya. Nah, kembali lagi. Anda tidak sendirian di dalam menghadapi masalah. Karena Tuhan Yesusmu lagi pengen dengar suara imanmu. Mari saudara-saudaraku, nyatakan imanmu dengan pengakuanmu. Dengan pengakuanmu, nyatakan imanmu dengan apa yang Yesus sudah katakan kepada Anda. Anda pasti sudah membaca banyak hal. Dari sekian ayat-ayat yang Anda baca, pasti ada sesuatu yang nempel, dan Anda bisa buka kembali, dan Anda deklarasikan. Anda katakan, Tuhan, terima kasih untuk janjimu. Oke, di mana Anda bisa mendapatkan janji itu? Ya, masing-masing pasti mempunyai jalan sendiri-sendiri. Yang tadi saya sampaikan adalah pergumulan yang pernah saya hadapi. Dan itulah yang saya nyatakan. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami jalan keluar sampai hari ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada Anda, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus mengasihimu, dan Dia bisa memberikan jalan keluar kepada saya. Pasti Dia juga bisa memberi jalan keluar kepada Anda. Yakinlah, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia hidup. Dia tidak mati, kuburnya kosong sampai hari ini. Pegang itu, nyatakan buru-buru kepada Tuhan. Maksud saya, jangan tunda-tunda. Cepat nyatakan imanmu kepada Dia. Dan Dia pasti mendengar apa yang Anda katakan. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah aku sampaikan. Meteraikan mereka yang sudah mendengarnya. Aku minta di dalam nama Yesus, firman ini dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam roh mereka.
biarlah firman ini terus bergema di dalam roh mereka. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu ini didengar oleh banyak orang. Banyak orang yang sedang menanti-nantikan jalan keluar. Dan biarlah firman-Mu ini adalah jalan keluar itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudaraku, mari kita deklarasikan apa yang kita percaya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, membuat aku sengsara, membuat aku diikuti jalan buntu, dan bahkan diikuti nasib buruk, semuanya itu sudah diambil oleh Yesus dari hidupku. Kemudian ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Dalam nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan firman Tuhan berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan, tidak ada kebangkrutan, tidak dikuasai oleh penyakit dan masalah. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Posisi kami adalah ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Dalam nama Yesus kami terima janji Tuhan itu. Tuhan, sekarang kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, dan darah pembenaran. Dan selanjutnya Engkau berkata, tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil darah Yesus dan kami taruh pada tubuh kami. Sehingga janji itu di dalam Galatia 6 ayat 17 terjadi di dalam hidup kami.
Ini adalah iman kami, dan kami percaya. Sekarang Tuhan, kami lanjut berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah situasi, kondisi hari-hari ini, mereka mendapatkan jalan keluar ini. Aku percaya, Tuhanku, aku percaya. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, berikan agape-Mu kepada mereka supaya mereka menjadi satu seperti doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal, bangsa Indonesia. Tuhanku, kami mintakan darah Yesus atas bangsa kami, supaya bangsa kami dilayakkan boleh menerima damai, menerima sukacita, menerima kemenangan. Terima kasih, bebas dari COVID-19. Terima kasih. Kami juga terus mendukung doa untuk vaksin Nusantara yang dimotori oleh hamba-Mu, Dr. Terawan. Kami terus mendukung di dalam doa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kemudian Menteri, Menko, dan menteri-menteri lainnya, pejabat tinggi lainnya. Kami juga terus berdoa untuk Kapolri dan Panglima ABRI diberi damai dari Tuhan, agape yang dari Tuhan, membuat mereka satu, menjalankan tugas bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa di dalam nama Yesus supaya persoalan-persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan manis dan baik. Dan aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan bangsa kami, karena Engkau yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, izinkan supaya bangsa kami ini boleh mencapai pada satu situasi menjadi bangsa yang diperkenan oleh Tuhan dan menjadi bangsa yang dapat mendamaikan bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa, biarlah masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami terus berdoa, Tuhanku, ada darah Yesus pada setiap orang yang sudah Tuhan tebus menjadi milik Yesus. Dan aku percaya kebenaran firman ini harus terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Kami sungguh mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai dan kami akan mengakhiri. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian. Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, saudara-saudaraku, tangan-tanganmu ada darah Yesus. Tatkala tanganmu kau pakai untuk melakukan sesuatu, semuanya berhasil. Tatkala Anda pakai untuk berdoa, dan doamu adalah doa-doa yang berdampak. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan ada pada setiap anak-anak Allah yang mendengar kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhanku, Engkau menyertai mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.